Salam Indonesia. Despurba mempersembahkan materi khusus anak startup, materi khusus anak muda, materi untuk orang-orang yang bersemangat. Yang judulnya Break Even Point. Apa sih break even point? Break even point itu bisa juga dibilang titik pulang pokok, atau ada bahkan yang menyebut titik impas. Mari kita pelajari. Apa itu break even point atau titik impas? Break even point adalah suatu keadaan di mana suatu usaha tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita rugi. Nol hasilnya. Penghasilan yang diperoleh dari suatu usaha hanya mampu menutupi beban yang timbul dalam upaya memperoleh penghasilan itu. Misalkan suatu usaha memperoleh penghasilan 100 juta rupiah. Ini dia. Namun untuk mendapatkan yang 100 juta rupiah ini, perusahaan atau usaha itu sudah mengeluarkan beban atau biaya sebesar 100 juta. Kondisi inilah yang disebut dengan pulang pokok atau hasilnya 0 rupiah. Tidak laba atau tidak untung dan juga tidak rugi. Penggunaan atau aplikasi BEP sebagai tools bagi manajemen memerlukan pemisahan beban antara beban tetap atau biaya tetap dengan beban variabel atau biaya variabel. Apa itu beban variabel? Apa itu beban tetap? Kita lihat berikut ini. Untuk menghitung break-even point, kita harus perhatikan komponen perhitungan. Komponen perhitungan yang pertama adalah harga penjualan. Apa itu harga penjualan? Yaitu harga jual produk. Entah itu barang, entah itu jasa, yang kita tentukan kepada pembeli. Kemudian kita bicara fixed cost atau biaya tetap. Adalah biaya yang harus kita keluarkan dan jumlahnya tetap meskipun kita tidak melakukan penjualan sama sekali. Nah, ya, jadi biaya tetap itu walaupun nggak ada kegiatan harus terjadi. Nih, misalkan dalam usaha ayam geprek yang diusahakan komponen gaji karyawan, sewa kios atau sewa lapak, biaya listrik, penyusutan peralatan, biaya lingkungan adalah komponen yang tetap harus dikeluarkan. Tanpa melihat, hari ini ada jualan nggak kamu? Atau kamu jual sedikit atau banyak? Nggak ada urusan. Pokoknya biaya ini harus terjadi dan harus diperhitungkan. Itu namanya fixed cost. Kemudian ada lagi yang namanya biaya variabel atau variable cost. Nah, beda dengan yang pertama, kalau biaya variabel ini biaya yang harus keluar sepanjang ada kegiatan penjualan atau produksi. Dan dia selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan keadaan produksi. Jika penjualan naik, maka biaya variabel naik. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, masih dalam usaha dunia ayam geprek, yang namanya biaya pembelian daging ayam, biaya untuk membeli minyak goreng, bumbu, insentif karyawan, itu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan. Sulit nggak ya menentukan titik impas atau break even point? Nah, kita lihat ya. Saya yakin tidak sulit. Ya, saya yakin tidak sulit setelah Anda mendengar penjelasan ini. Perhatikan. Pendapatan kurang biaya sama dengan laba. Kita tentu paham dan menerima ini. Lalu kita ingat sebelumnya yang mengatakan kalau kita mau pakai break even point atau titik impas, kita harus memisahkan biaya menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, inilah dia. Jadi biaya tetap yang ini kita pecah dua jadi biaya variabel dan biaya tetap. Sehingga rumusnya pendapatan dikurang biaya setelah dipecah seperti ini, itu tetap sama dengan laba. Lalu kita pecah lagi menjadi seperti ini dengan membuka tanda kurung sehingga hasilnya adalah pendapatan dikurang biaya, variabel dikurang biaya tetap, itu sama dengan laba. Nah, pendapatan atau penjualan itu adalah
hasil dari perhitungan unit yang dijual dengan harga jual. Seperti kita ketahui, pendapatan atau penjualan itu adalah hasil perkalian antara unit yang kita jual dengan harga jual. Untuk memudahkan kita memahami pembentukan rumus, kita lihat rumus ini tadi kita modifikasi, namun kita pecah-pecah dulu ke dalam komponennya. X itu untuk menyatakan volume atau unit yang dijual. Kemudian C itu adalah untuk menyatakan harga jual per unit. B adalah untuk menyatakan biaya variabel per unit. Ya, masih dengan kata-kata per unit. Sedangkan A itu adalah biaya tetap dalam satu periode. Jadi tidak diceritakan biaya tetap dalam satu unit. Enggak. Biaya tetap dalam satu periode. Ini yang kita sebut tadi, ada atau tidak ada produksi ataupun penjualan, ini biaya harus terjadi. Nah, dari rumusan ini tadi, kita masukkanlah kemari, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. CX, nah ini dia CX, itulah yang mencerminkan penjualan, kita lihat. Nah, ini dia warnanya merah, ini dia. Kemudian lanjut, biaya variabel, ini jadi warna biru. Ya, CX kurang BX, karena dia per unit. Sedangkan biaya tetap, ya, berwarna ini tidak ada X-nya. Karena apa? Karena tidak tergantung dengan unit. Tadi ada contoh yang mengatakan kalau dia impas, artinya tidak laba dan juga tidak rugi. Artinya dijabarkan dengan nilai 0. Sehingga rumus ini berubah menjadi seperti ini. CX kurang BX kurang A sama dengan 0. Saya rasa kita masih bisa menerima. Ini dia. Lalu kita konversi menjadi rumus seperti ini. CX kurang BX sama dengan A. Jadi A ini kita pindahkan. Ya, CX kurang BX sama dengan A. Nah, lalu ini kita modifikasi menjadi seperti ini. Nah, kita lihat. CX kurang BX sama dengan A. Unsur X kita keluarkan, sehingga menjadi dalam kurung C kurang B kali X itu sama dengan A. Kemudian kita buat lagi X sama dengan A kurang CB. Saya rasa Anda masih bisa memahaminya. X itu adalah jumlah atau volume atau unit. Unit yang sudah berada dalam titik keseimbangan. Itulah yang disebut dengan break-even point yang dinyatakan dalam volume atau unit. Rumusnya adalah A itu tadi adalah biaya tetap, ini dia, ya, ini tadi biaya tetap. HJ itu adalah harga jual, yaitu C, ini dia tadi, harga jual per unit. Nah, ini dia tadi. Kemudian BV, ya ini HJ ya, BV adalah biaya variabel per unit. Ini dia, biaya variabel. Nah, hasilnya seperti ini. Inilah rumusnya. Lalu rumus ini kita modifikasi lagi menjadi seperti ini. X sama dengan A kurang CB, ya. Ini dia. Nah, ini kan dalam satuan unit atau volume. Sementara kalau kita mau mengetahui berapa penjualan dalam posisi titik impas, tentu X ini harus kita kalikan rupiah, yaitu harga jual per unit. Jadi kita kalikan dengan C. Nah, ini dia. Hasilnya tentu CX sama dengan A kali C menjadi AC per C kurang B. Kita ubah lagi menjadi seperti ini. CX sama dengan A per, ya, C yang ini kita ganti kemari menjadi per C. A per C kurang B per C. Lalu kita ubah lagi menjadi seperti ini. Tentu saya yakin Anda semua paham.
CX sama dengan A per C kurang C kurang B per C. Saya yakin Anda paham. Kita ubah sekali lagi. CX sama dengan A kurang C per C. C per C itu adalah 1. Ya. C dibagi C sama dengan 1. Kurang B per C. Ini dia. Nah, ini kita kembalikan ke rumus umum yang dapat dibaca umum. Break-even point atau titik impas dalam rupiah adalah biaya tetap dibagi dengan 1 kurang biaya variabel per harga jual. Itulah rumus break-even point. Demikianlah cara menurunkan rumus break-even point. Tetap Anda pantau video berikutnya, di mana akan diterangkan bagaimana cara menghitung break-even point dalam contoh soal. Selamat mengikuti. Terima kasih. Salam Indonesia.